Halo guys, kembali lagi ke channel saya. Untuk edisi WFA, karena kurang ada kerjaan, jadi saya akan mereview satu buah mesin lagi yang tidak asing, yang sudah lama ya. Mungkin orang tahu lah merek ini. Ini mesin Aca, bisa dikenal juga orang pada tahunya ini boxer. Sebenarnya pabrikannya sebenarnya sama saja, cuma hanya di rebrand oleh distributor masing-masing. Dan juga perbedaannya mungkin di portafilter naked. Yang bawaan pabriknya itu kita bisa lihat ini porta bawaannya tuh, dia bukan naked, bawaannya ya seperti ini. Ya ada kelemahan dan juga kekurangan dari portafilter ini, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kita lihat dulu detail untuk mesin Aca ini seperti apa. Kita lihat ya. Ini stainless ya. Untuk material depan ini stainless sampai bagian depan saja ya. Yang ini plastik. Di sini tangki airnya kita bisa lihat ini sekitar, ini ada tulisannya juga. Ini 1,2 liter. Dan di sini juga ada stimonnya ya. Kita bisa lihat ini untuk membuat foam cappuccino. Dan juga ini bersih, namanya Panarello. Untuk menghasilkan foam yang baik, alangkah baiknya ini dilepas, jangan dipakai, karena kalau memakai ini hanya membuat busanya lebih kasar. Jadi bagus pakai seperti ini, dan juga lebih mudah dibersihkan dibanding memakai ini. Biasanya kalau memakai ini susunya tuh lengket di dalam semua. Terus saya ingin jelasin lagi, ini di tray-nya removable ya, bisa diangkat seperti dispenser. Dan juga kelengkapannya apa aja yang didapat. Ini satu buah manual book ya. Satu buah manual book. Kita bisa lihat di sini portafilter 1, gasket dap yang dipakai sekarang saya pakai double, yang ini single, dan juga ini kita dapat sendoknya. Ini saya yang review ini yang body only ya. Kalau ada yang paketannya itu dia dapat latte pen dan juga grindernya sesuai pabrikan merek Aca. Nah, sebelumnya saya perkenalkan saya David. Ini mereview mesin ini, mohon dukungannya. Oh ya, sebelum saya melakukan review saya ingin menjelaskan dulu, mungkin bisa lihat video-video saya sebelumnya ya. Yang didapat dari mesin ini gasketnya itu tipe pressurized ya. Jadi kadang orang bingung, kok lubangnya ini kecil sekali ya, cuma satu titik ya, kita perhatiin nih. Jadi apa itu pressurized, mungkin bisa lihat film channel saya yang sebelum-sebelumnya ya, saya jelaskan dengan detail. Dan juga untuk menghasilkan krema yang maksimal, alangkahnya kamu ini bisa beli aftermarket ya, di marketplace banyak. Ini yang saya beli juga, ini yang tipe unpressurized-nya. Mungkin bisa beli di marketplace karena sangat mempengaruhi kopi juga sih. Ini aku beli sekitar 65.000 ya di marketplace ya. Jadi ini sesuai sama dengan Aca, bisa masuk juga ya, kompatibel ya. Kalau yang ini kita pakai, ya boboknya harus halus. Aku kasih kesimpulannya aja, yang ini kita nggak boleh terlalu halus karena lubangnya cuma satu titik. Kita pakainya bobok yang kasar. Oke, sekarang kita start up untuk sebuah mesin ini Aca di depan saya. Di sini ada tombol on off. Ya, kita nyalakan. Nah, ini pertama kedap-kedip. Kenapa kedap-kedip? Nah, berarti dia sedang menaikkan suhu untuk mencapai suhu espresso. Jadi kita tunggu saja sekitar 30-40 detik ya, karena mesin ini sudah menggunakan thermoblock dengan juga wattnya itu 1250 watt. Jadi dia lebih cepat panas karena menggunakan thermoblock tersebut. Kita lihat ya, tunggu sebentar. Dengan kondisi seperti ini menandakan thermoblock sudah siap digunakan, berarti suhunya sudah mencapai 90 derajat. Jadi kita boleh siapkan mungkin kelengkapan lainnya seperti kopi dan juga portafilternya. Nah, kita udah bisa giling. Oke, nah ini saya udah siapkan, saya pakai grinder 600 ya. Di grinder saya memakai grind size di angka. Oke, ini lanjut di bagian yang sebelumnya.
Saya menggunakan grinder M600 ini. Untuk grinder saya pakai di nomor 2 lewat sedikit ya. Ini belum tentu sama dengan grinder mungkin milik kalian yang di sana, karena ini udah saya kalibrasi ulang. Oke, saya sekarang masukkan ke portafilter saya menggunakan gasket yang tipe pressurized ya, jadi bubuknya harus agak kasar. Sebelumnya saya ingin bilang juga seberapa banyak sih kuantiti kopi yang harus dipakai di sebuah portafilter ini. Kita bisa lihat di sini ya. Kan di sini ada garis, kalian mungkin bisa lihat ada garis ya di dalam gasket tersebut. Nah, ini kalau bisa pas garis tersebut lebih efektif ya untuk menghasilkan krema yang lebih baik. Kalau mau di bawah itu juga nggak masalah, tapi jangan terlalu beda banyak ya. Jangan juga lewat banyak dari garis itu, karena ketika lebih kan kopi kena air panas ya, kopi bakal mengembang, dan juga kemungkinan gasket bisa jadi karet gasket yang di dalam mesin bisa jadi lebih cepat robek. Jadi harus perhatikan ya guys. Dan ini udah saya tamping ya. Sebelum tamping juga kita harus perhatiin ini yang harus diperhatikan. Nah, ini bubuk-bubuk kopi kan pasti ada sisa-sisa di sini. Ini dibersihkan menggunakan jari-jari ya. Dibersihkan atau menggunakan kain juga tidak masalah. Kembali ke higienis kalian masing-masing. Alangkah baiknya sih kain sih sebenarnya. Dan juga sebelum masukkan ke portafilter, kita pastikan dulu air ini udah benar-benar lancar atau belum. Jadi bisa gambar ini kiri untuk buat espresso, dan juga kanan itu untuk steam ya. Oke, air sudah keluar. Oke, saya lanjut ya. Ini sudah terpasang. Maaf tadi blur. Ini kita bisa lihat di sini. Di sini yang kanan, tombol kanan itu untuk steam, yang kiri untuk ngebrew ya. Ada sesuai gambarnya masing-masing. Sekarang kita tes ke kiri karena kita buat espresso. Dan juga, nah ini saya sukanya kalau bawaan pabrik itu karena dia bukan naked, kita bisa buat 2 cup sekaligus karena dia punya 2 kepala. Kalau sedangkan naked itu hanya ada 1 kepala. Ini kita lihat ya. Ini kremanya keluar ya. Seberapa lama kita bisa lihat dari sini sih. Kopinya dia airnya yang keluar itu lama-lama mulai bening. Kalau udah bening kita matikan. Ya, ini kita lihat, ini kopi yang dihasilkan, aku pakai kopi blend ya, 80-20, 80 Arabica, 20 Robusta. Jadi ini yang dihasilkan oleh Aca, kopinya seperti ini. Hasil ekstraksinya menggunakan gasket pressurized. Dan juga kalau kalian pengen hasil yang lebih maksimal lagi, saran saya boleh beli basket yang saya bilang tadi, yang tipe unpressurized ini ya, di marketplace banyak ya. Cari yang diameternya 51 mm. Ini yang pressurized nih, unpressurized lubangnya semua banyak. Jadi sangat rekomend sekali ya. Untuk orang yang baru pengen punya mesin, ya ini worth it to buy. Ya ini kremanya, dan juga yang ingin saya ajarkan lagi ketika buat mesin, ketika kita sudah buat kopi nih, sudah jadi. Jangan lupa ini langsung cepat-cepat dibuka ya. Oke, nah di sini udah saya buka, ini ampas kopinya. Ini jangan lupa kita flush kembali supaya menjaga kebersihan mesin agar tidak macet. Ya, keluar, kelihatan kan kotorannya sudah mulai keluar di sini. Hanya sebentar saja, habis itu kita matikan lagi. Lalu mungkin siapkan kain, kita bersihkan di bawah group headnya agar tidak kotor. Ini juga jangan lupa diperhatikan ya, karena bila full dia takutnya melebar, airnya keluar. Itu sekian review untuk membuat espresso. Ditunggu video berikutnya, yaitu cara menggunakan steam untuk mesin Aca ini. Terima kasih.